don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Gigi Dall'Igna, Chief Engineer Ducati, mengejutkan Senin ini di paddock Montmello dengan memastikan bahwa rencana Marc Marquez dalam debutnya di tes MotoGP adalah memiliki sepeda motor 2023 dan 2025. Dia adalah guru Ducati dan, tentu saja, teknisi paling berpengaruh dalam dekade terakhir di kelas 100 sepeda motor. Gigi Dall'Igna memimpin rumah Bologna untuk memenangkan 2 gelar pembalap dunia bersama Pecco Bagnaia dan minggu ini dia menambahkan gelar ketiga. Meskipun dengan tim swasta Pramac di tangan Jorge Martin, pembalap yang tidak dia inginkan 2 kali ambil tim resmi. Pria asal Italia itu mengaku turut berbahagia atas kemenangan pemain asal Spanyol tersebut, meski itu berarti kekalahan bagi timnya. Tentunya berbeda perasaan dibandingkan saat Pecco menang, sampai-sampai ada pebalap yang keesokan harinya mengambil jalur berbeda yang menang. Katakanlah perbedaan sensasi ditandai dengan detail ini, merujuk pada kepergian paksa Martin ke Aprilia. Fakta itu, dia meyakinkan, bukan berarti mereka sedih dengan hasilnya. Sama sekali tidak. Bagaimana Anda bisa bersedih setelah musim seperti ini? Jika Anda sedih sebaiknya Anda dikurung. Saya rasa tidak ada seorang pun di Ducati yang tidak senang dengan musim yang kami jalani, tegasnya. Namun kemenangan Martin berarti kekalahan bagi tim resmi Ducati. Saya ulangi, ini merupakan musim yang luar biasa. Tim merah telah bermain di Piala Dunia selama 4 tahun dan telah memenangkan 2 gelar, Ducati 3, konsistensi ada. Kemenangan penting bagi masyarakat, bagi Pecco, bagi masyarakat. Bagi saya, siapa saja yang ada di sekitar Pecco, tapi bagi merek, Ducati dan sponsor kami, yang paling penting adalah tetap kompetitif selama bertahun-tahun. Menjadi protagonis dan saya pikir kami mencapai hal itu, tegasnya. Sebuah gelar untuk Martin yang tidak menjauhkannya 1 cm pun dari keputusan yang dibuat bersama Marc Marquez. Ketika kami menentukan pilihan pembalapnya, kami jelas berpikir bahwa ada kemungkinan Martin bisa menjadi juara dunia di akhir tahun. Sementara itu, seperti yang diungkapkan oleh Joan Mir sendiri, ujian hari Selasa ini tidak akan terjadi sesuatu yang signifikan, belum ada waktu untuk itu. Joan Mir pasti merasa lega karena bisa mengakhiri musim yang penuh bencana ini. Pembalap Spanyol itu mengalami hal yang paling mendekati neraka olahraga tahun ini. Dengan hanya meraih 21 poin dan posisi ke-21 terakhir yang jauh dari target juara dunia baru-baru ini. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, karena Honda masih terjebak dalam krisis mendalam yang sepertinya tidak ada habisnya. Manuel Pecino, kolaborator Motosan, mengumpulkan pernyataannya dari Circuit de Catalunya. Jorge Martin adalah seorang pejuang dan dia pantas mendapatkan semua yang telah dia capai. Akhir pekan lalu, bagaimana kabarku? Ya, aku baik-baik saja. Akhir pekan ini kami telah mengambil langkah kecil ke depan, namun kami masih menghadapi masalah yang sama. Jika kita tidak menyelesaikannya, posisi kita akan tetap sama. Itu sedikit kenyataan. Kemarin, di sprint, saya mengalami beberapa masalah getaran yang tidak memungkinkan saya untuk menjadi sekompetitif yang saya kira. Hari ini hal yang sama terjadi pada saya. Saya sudah mencoba mengatasi masalah ini di tikungan cepat, di mana motor bergetar, mengerem belakangan, dan memasuki tikungan dengan cara yang lebih berisiko. Saya berhasil melakukannya selama 6 lap, yang merupakan sebuah pencapaian bagi saya. Inilah masalahnya. Saya ingin menyelesaikan musim ini, saya tidak akan menyangkalnya. Namun saya juga berharap situasinya akan berubah, dan permasalahannya tidak akan sama lagi. Naif bagi saya untuk berpikir ini bisa berubah. Kenyataannya adalah jika mereka tidak membawa apapun untuk meningkatkan getaran ini. Marc Marquez telah bergabung dengan box Ducati Lenovo hari ini. Pembalap Cervera itu tak mau istirahat jelang tes pramusim pertama yang akan berlangsung besok di Montmello.
Pada hari Minggu pekerjaannya bersama tim Gresini adalah mencapai posisi ketiga dalam kejuaraan yang dia cari. Saingannya untuk posisi tersebut adalah Enea Bastianini yang pada balapan kemarin sempat berada di posisi terdepan namun tidak mampu mengejar Marc Marquez yang melintasi garis finish di posisi kedua. Itu sebabnya tim asuhan Gresini mengunggulinya di klasifikasi umum dengan hanya selisih 6 poin di peringkat ketiga tersebut. Ada juga banyak hal yang harus dirayakan untuk Marc Marquez kemarin. Memenangkan tempat ketiga dalam kejuaraan dan juga finish kedua dalam perlombaan, di antara rival perebutan gelar, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, dan merayakan bersama timnya di Parc Ferme. Namun, saat ini segalanya terlihat berbeda, karena pebalap Katalan itu sudah memiliki pemikiran untuk tahun 2025 dan perannya sebagai pebalap resmi Ducati serta memiliki Bagnaia sebagai rekan setimnya, juara pada tahun 2022 dan 2023, runner-up pada tahun 2024. Tak ayal, Marc menegaskan bahwa harus ada atmosfer yang baik di dalam tim agar bisa belajar dari rekan setimnya. Tim-tim MotoGP telah bertahan di sirkuit Barcelona Catalonia sejak tes pertama pramusim 2025 berlangsung di sana besok. Sehingga Marc Marquez tidak ragu memanfaatkan hari itu untuk pergi ke box barunya, box Ducati Lenovo. Benar bahwa ia harus mengetahui sepeda motor GP24 dan MotoGP 25, dua sepeda motor yang akan ia miliki besok untuk dikendarai di Montmeló. Namun ia juga harus mengetahui dan memahami teknisi yang belum pernah bekerja sama dengannya. Contohnya adalah Marco Rogamonti yang akan menjadi kepala mekanik barunya di tahapan baru ini, yang untuk saat ini berdurasi 2 tahun sesuai kontraknya. Setelah berada di kotak tim barunya pada tahun 2025, sudah ada gambaran Marc Marquez yang menanganinya. Sementara itu, Aprilia menyambut juara dunia MotoGP baru Jorge Martin, sebuah tanggung jawab dan motivasi di mata bos tim. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, sang juara dunia berganti pabrikan segera setelah kemenangannya dipastikan. Seperti Valentino Rossi ketika pindah dari Honda ke Yamaha pada tahun 2004. Jorge Martin mengatakan hasta la vista ke Ducati dan kini bergabung dengan Aprilia untuk menjadi pebalap pabrikannya. Pembalap Spanyol, yang beberapa kali harus menanggung kekecewaan melihat pintu tim resmi Ducati ditutup, promosi yang dia cita-citakan dan menurutnya pantas dia dapatkan, memilih untuk bergabung dengan merek Italia lainnya di kejuaraan musim semi setelahnya, kali ini lebih menyakitkan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kontraknya dengan Aprilia disegel dan Massimo Rivola yang agak terkejut memvalidasi penggantian premium Aleix Espargaro, kapten tim yang telah meresmikan pensiunnya 10 hari sebelumnya. Di sisa musim ini, prospek ini menjadi semakin indah bagi Aprilia, saat Jorge Martin berjuang dengan gemilang untuk meraih gelar dan setelah beberapa pertukaran kepemimpinan dengan Pecco Bagnaia selama musim panas, dia tidak lagi meninggalkan posisi pertama dalam peringkat tersebut. Aragon, sebelum akhirnya mengesahkan penobatannya pada hari Minggu di Barcelona. Oleh karena itu, Ducati melihat kepergian pria yang memungkinkannya mengantongi gelar ketiga berturut-turut, tanpa bisa memanfaatkan momentum yang berpotensi diberikan status baru ini kepada pembalap Madrilenian tersebut.